Bukankah kita umatnya Rasulullah? Nah, bagaimana kita juga ingin dibersihkan? Nah, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita itu harus dilahirkan Pak Bu 2 kali. Bapak buat pulanglah guru ke dalam paru-paru dia ngituan mau nikam kada aku dibuat lagi uitan gin kada hendak lagi membuat dalam tapi aja dikirain apa dihilang sarang tabuan sarang tabuan atau sarang wanyi kan? Pak Bu, kita harus dilahirkan 2 kali kata Syekh Abdul Qadir. Lahir pertama saat lahir di mana dari rahim orang tua kita. Lahir yang kedua Pak Bu, maaf, ketika kita sudah benar-benar mengenal Tuhan kita. Nah, hanya diberasihi Tuhan nih kali kedua. Sudahlah mengenal Tuhan waktu hidup nih. Bukankah Rasulullah Pak Bu waktu hidup bertemu Tuhan, maka umatnya juga wajib dikala hidup ini mengenal Tuhan. Ulun minta maaf sebelumnya. Ulama sufi, seorang wali pernah mengatakan, jaga, wallahi, demi Allah kata beliau, la umruka min awwali yawma wulidta, umurmu bukan dihitung dari sejak lahirmu, bukan, bal umruka min awwali yawma araftallah, umurmu dihitung dari sejak kamu mengenal Tuhanmu. Jadi sebelum kita mengenal Tuhan, ibadah kita sia-sia, kada dihitung. Hidup sia-sia, beribadah sia-sia, kada dihitung. Nah, di mapa pikiran ini nang apa Pak Bu? Pengertian salah satunya pawailul lil musallin. Nang orang celaka beribadah tuh bukan saja karena melalaikan waktu, ini secara syariat. Mau undur-undur, mau ulur-ulur, menunda-nunda waktu, ini juga pawailul lil musallin secara fikih. Namun secara hakikat tidak mengenal yang disembah. Berarti selama ini hidup sia-sia, belum mengenal. Ibadahnya pun sia-sia. Jadi ujar sini tadi, bal umruka min awal yauma araftallah, umurmu baru dihitung sejak kamu sudah mengenal Tuhanmu. Mama selama ini kada kenal di Tuhan di mapa. Allahu Rabbi. Ini kali kedua nah. Sebutin aja lagi. Nabi dibersihan. Ya mudah-mudahan nih pengajian yang diadakan di sini didatangi. Inya kadang nang kisah tasawuf aja, pikihnya diajarkan, tauhidnya dipadahkan, tarekatnya diberitahu, ma'rifatnya dibimbingakan, apa lagi? Abah guru tuh kan mengajarkan lengkap, ya kan? Berbagai ilmu diajarkannya, bagi ilmu yang fardu ainnya. Tauhid dan fikih juga tasawufnya, semoga Allah balas jasanya. Apa tadi? Tauhid dan fikih juga tasawuf. Nah, bagaimana kita mengenal Allah? Bukankah Allah itu gaib? Nah, ini Tuhani gaib kewujudkan. Ulun betakun dulu. Ayolah kasih ujur-ujur, Tuhan ini gaib kewujudkan. Kayak mana? Satu sisi pian mengatakan kita beriman kepada yang gaib. Allah Maha Gaib, alladzina yu'minuna bil ghaib. Satu sisi kita belajar sifat 20, sifat pertama bahkan sifat nafsi ya. Allah bersifat wujud, artinya ada. Nang mana nang wujud? Terima kasih malam ini aja. Nggih. Sok bahasa belum kita. Ayo di mana nenek? Gaibkah, wujudkah? Hah? Oh, wujudnya. Kayak penang gaib. Tuh Quran naik.
Quran madahkan gaib. Nah begini Bapak Ibu sekalian, kita jangan menggunakan satu dalil. Bukankah dalilnya ada yang lain? Dzalika alimul ghaib wasyahadah. Memang benar Tuhan itu gaib, tapi dia nyata. Nah, yang kedua apa? Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Tuhan tidak saja batin, Tuhan tidak saja gaib, tapi dia juga zahir. Nah, dimaafin nih. Nah, makanya jangan gunakan satu dalil, bila pian menggunakan satu dalil bahantam. Kada makan hintar lo. Kena dulu. Tuhan itu maha gaib, benar. Lalu karena gaibnya Allah ini dikatakan bersifat laisa, bersifat tidak bisa diumpamakan. Coba perhatikan Bapak Ibu, tidak usah jauh-jauh, sifat ma'ani, sifat 7 yang ada, yang pernah kita kenal dan pelajari: kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nang 7 sifat neng ini kada berwujud, kada berupa, kada berbentuk, kada berbenda, kada berbau, kada berwarna, tapi ada. Buktinya pian sampai ke sini kayak apa? Kudratnya ada, cuman bentuk kudratnya tuh kada kelihatan. Tupian kau maayun tangan, maayunakan batis, kau berjalan ke sini, kudrat iradat, bentuknya tidak ada, laisa. Kudrat iradat bukan tangan, bukan kaki, tetapi nyata. Ilmu kau menuju pada pembakal ini di mapa. Siapa mendapatkan ilmu? Ilmu itu nang kayak apa? Kada berbentuk, kada berupa, kada berwarna, tapi nyata. Kau menuju tahu. Ya. Nang di kapal ikam tuh napa? Nang kampakai. Napa? Aku nang lamak nih ngone. Nah, men. Apa nah? Nah, tahu. Kenapanya tahu? Bukankah yang tahu itu ilmu? Ada orang hayat, hidup, noh, bergerak, berdiam. Ada hidup dan nenek. Nang di bawah gini. Yang ada hidup itu mati aja lagi. Mbah, maaf Pak. Ayo. Sama, mendengar lain telinga, basar melihat lain mata, kalam berkata lain mulut. Ada. Inilah Bapak Ibu sekalian, yang gaib itu bersifat wujud, namun wujudnya laisa kamitslihi syai'un. Nyata kada ada? Nyata ada. Di sini Bapak Ibu yang dimuliakannya Allah. Kali yang kedua, apabila kita benar-benar mengenal Tuhan kita, walau melalui salah satunya sifat Tuhan kita, maka kita akan dibersihkan kembali dan bisa dipertemukan dengan Tuhan. Mana setelah bersih mengenal akan dipertemukan bagaimana? Melihat Tuhan melalui sifat, bertemu Tuhan melalui sifat. Lalu setelah kita mengenalnya, angkat tay lagi takbir. Minta maaf, sebutingnya lagi. Dosa lawas. So, sini pulang kena. Pak Bu, jangan mengangkat takbir dulu. Amun kada benar-benar melihat orang nang pian kata Allahu Akbar. Nyamannya mengatolok bau, lohok bau. Namanya Akbar. Jangan, itu namanya kan takbiratul ihram. Sebelum takbir ihram dulu. Ihram tuh bersih, suci. Amun masih tangan pian nang maangkat, muntung pian nang berkata, ini kada bersih.
lain takbiratul ihram nih, walaupun kalimatnya benar Allahu akbar benar, tetapi nang Allahu akbar nang pian katanina mana? Nah, Allahu akbar itu zat, sifat, asma, af'al, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Zat Allah nyata pada hayat Muhammad, maka hiduplah kita. Buliki yang hidup ini, hidup kita ini hidupnya Muhammad, lain kita nang hidupnya Muhammad itu nang pian padahkan nyawa tau. Itu kada lain sifat hayatnya, kada lain zatnya Allah. Nah ini nang dipadahkan jatuh kada berupa nang mana hayat apa hayat, tapi nyata kada, nyata hayat ada benar makanya bisa mantep nenek. Mengkada melihat di mana nyamannya mengata Allah akbar, maka Allah akbar terus hendak ruku Allahu akbar kena dulu. Sifat Allah nyata pada ilmu, maka tahulah kita. Yang tahu nih kada kita nang tahu itu Pak Bu, yang tahu tuh ilmu, yang tahu kada kita, yang tahu tuh Muhammad. Nah tahunya Muhammad tuh kada lain Pak Bu, ilmu itu sifatnya Allah, sifat Allah. Asma Allah nyata pada iradat, maka berkehendaklah kita. Nang berkehendak nih kada kita. Nah nang kehendak itu dipadahkan Muhammad. Kehendak Muhammad ini dikatakan iradat itu kenyataan asmanya Allah. Af'al Allah nyata pada kudrat, maka kuasalah kita. Nang kuasa bukan kita, ini kuasanya Muhammad namanya. Kenapa kamu Muhammad? Karena dulu lah, biar dengari dulu. Kuasa Muhammad ini kudratnya Allah. Kudrat Allah tuh af'alnya. Lalu Allah lawan Muhammad. Allah itu namanya Muhammad, wujudnya. Insan ini kenyataannya, bukan insan jadi Muhammad, bukan insan jadi Allah. Memang itu kenyataannya. Kayak Paulun anak madahakan lah. Kalau ke syair nih, kalau ke rawi Habib Ali madahakan jelas. Jika kita simak buju-buju rawinya tuh, tajallallah haq, tajali Tuhan, al-haq tuh ya Tuhan. Tajallallah haqqun fi alami qudusihil wasi'. Tajali al-haq, tajali Tuhan pada alam kudusi, maksudnya ruhul kudus. Ruhul kudus ini nur, nama lain dari nur Tuhan. Nah ruhul kudus ini nang bangaran Muhammad. Rupanya insan. Kenapa bagala ruhul kudus? Karena roh ini daripada nur nang maha suci. Maka ujar nur ana abul arwah, aku bapak sekalian roh. Karena nur itu maha suci, maka rohnya juga suci. Roh tadi lalu bagala rohul kudus, bangaran Muhammad. Siapa Muhammad? Janganlah, jangan buat kaku. Allah namanya Muhammad, wujudnya. Insan kenyataannya atau alam. Ini alam nih, alam nih kenyataannya. Lihat ulun aja sudah. Pian melihat ulun ini, pandang lebih ke dalam, itu wujud Muhammad. Wujud Muhammad itu kadalan rahasianya Allah. Allahnya laisa, Muhammadnya laisa. Muhammad sudah laisa, Allahnya amat sangat laisa. Arti laisa kadang diumpamakan kayak pejat. Sifat, asma, af'al, kudrat, iradat, ilmu, hayat kadang diumpamakan. Tapi nyata.
Nah disinilah lalu setelah kita mengetahui kenyataan pada diri dan alam, lalu ditakbir Allahu Akbar, karena tidak ada kata lain lagi. Jadi takbir yang pian kata dan ucap itu Pak Aiboy, apabila sudah melihat benar-benar kenyataan Tuhanmu, mun kada melihat takbir pian ini apa kisahnya? Bingung lu. Hari raya bertakbir kada? Hari raya mau ada bertakbir berarti kada hari raya. Walitukmilul iddah walitukmilul iddah walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Secara zahir apabila puasa sudah disempurnakan, lalu sebagai tanda syukur bertakbir. Mak ini kisah puasa dalil nih. Nah kita buka, apabila sudah sempurna diri nih, diri kita nih sudah sempurna. Tajallal haqqu fi alami qudusihil wasi' tajalli yang qadha binti syari fil qaribi wasasi' walal hamdulilladzi la tanhasur afraduhu bi ta'dad wa la yumalu takraruhu bi kathri tardad haitsu abraza min alamin imkan. Ayolah kasih baca surah tu rupa. Surat hadza rupanya sempurna, rupain nah mana lagi. Jadi makanya insan ini kalau benar-benar kita kenal Pak Bu, insan ini rahasia Tuhan. Al insanu siri wa ana sirahu. Bukan insan jadi Tuhan, bukan Tuhan jadi insan. Insan tetap insan, Tuhan tetap Tuhan. Namun insan rahasia Tuhan. Nah, itu Pak Bu sudah melihat hanya takbir. Karena sebelum ruku lihat dulu, benar-benar janaki dulu. Jaka kasarnya tuh ini, aku kayak kamu jatuh, aku kayak kamu. Mau sudah kamu melihat aku, ayo takbir, Allahu Akbar. Mau sudah melihat, sami Allah. Ini bilang taraweh 20 15. Kasihan peninian terjungang-jungang ya. Muka nata jejak. Kita ambil lagi dalil puasa. Pian puasa secara Pak Bu syariat melihat bulan ngelak. Sumu li ru'yati wabtiru li ru'yati. Berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena juga melihat bulan. Kenapa? Paman syahida minkum syahra falyasum. Apabila sudah bujur-bujur menyaksikan, maka berpuasalah. Pian sudah menyaksikanlah. Orang puasa itu Pak Aiboy sebenarnya dia melihat sifat Tuhan. Paman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau pian sudah melihat sifat Tuhan, nang mana sifat Tuhan? Kada makan, kada minum, puasa. Itu nang bujur. Amun pian nang puasa, nang didapat lapar haus. Kamin so'imin laisa lahu min siyamih illa al-ju' wal 'atas. Kasihan berapa tahun puasa, lapar. Sabulanan lapar ya. Orang melihat dulu nya puasa. Melihat kada sifat Tuhan tajalli. Salat itu Pak melihat zatnya Allah. Puasa melihat sifat Allah. Ya kan? Zakat melihat asma Allah. Haji umrah melihat af'al Allah. Berarti rukun Islam ini rahasia zat, sifat, asma, lain sorang. Nah, jadi mudah-mudahan Pak Bu kali kedua kita ini dibersihkan apa tadi dengan sudah mengenal tuh. Nah kali ketiga, kalau Rasulullah ketika ingin Isra Mi'raj dibersihkan kali ketiga Pak Bu oleh Sayyidina Jibril. Memang. Lalu kita kali ketiga dibersihkan kapan? Kapan Pak Bu? Kali ketiga kita dibersihkan Tuhan. Paling tidak pembersihan kita sebelum roh enda gorgor, sebelum roh itu berada di tenggorokan.
Nah ini yang kata Allah apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap Tuhannya dengan hati yang bersih. Qalbun salim ini kayak apa? Maaflah, orang yang sifatnya qalbun salim kadada lagi pandangan makhluk. Dada lagi. Kadada lagi pandangan makhluk. Kalau sudah kadada lagi pandangan makhluk, berarti kadada lagi baharu. Kadada lagi baharu tuh. Mun kadada baharu, kadada lagi muhaddas. Kenapa? Makhluk itu sambatan umum. Padahal makhluk itu dari khaliq. Khalaqa yakhluqu khalaqan. Bahwa khaliqun wa dzaka makhlukun. Dari mana? Nang ahli saraf. Nah ahli saraf begitu Tuhan batajali dalam rupa nurnya, maka nur ini dikatakan makhluk. Padahal kata Imam Ibnu Arabi, subhana man khalaqal asya, maha suci Tuhan yang menjadikan sesuatu, wa huwa ainu, dialah sebenarnya hakikat sesuatu itu. Ngertilah Nina, Pak Bu, piring terbikin dari papaci. Piring terbikin dari papaci. Apakah papaci nang jadi piring ataukah papaci menjadikan piring? Mana nang bujur? Sekali lagi nah. Padahal jam nang kayak ini nih, terus lagi ditakuni lapar dah. Aja nih nas tomat lagi. Piring terbikin dari papaci. Pertanyaannya dua saja pilihan. Apakah papaci jadi piring ataukah papaci menjadikan piring? Nah, mana? Papaci jadi piring, bukan papaci menjadikan piring. Nah, nangka itu maha suci Tuhan yang menjadikan sesuatu yang sebenarnya dialah hakikat sesuatu itu. Berarti kata makhluk itu kata umum, bukan ada yang menjadikan, bukan ada yang kalau ada yang menjadikan, ada yang dijadikan, batal. Qul huwallahu ahad itu batal. Nah kalau begitu, siapa yang sebenarnya Isra Mi'raj ini? Si subhana orangnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhana nang Isra. Subhana Pak Bu, dia menyatakan diri dalam kedudukan hamba bangaran Muhammad. Allah wahdah. Allah tu esa, la syarikalah. Tidak ada sekutu, tidak ada wujud dua, tidak ada wujud dua. Bila ada wujud dua, syirik. Walaupun sebutannya zahir batin, namun zahir batin asa. Yang zahir kenyataan yang batin ingin dikenal zahir. Sebutannya dua, Tuhan hamba, benar. Tapi sebenarnya Pak Bu, Allah wahdah la syarikalah. Nang Allah wahdah la syarikalah tadi, wujudnya disebutnya Muhammadan. Lalu kedudukan Muhammad abduhu, hamba. Lalu hamba tadi pangkatnya rasul. Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hu-nya tuh kada ketinggalan gelap. Muhammadan abduhu wa rasul. Hu-nya tuh kada lain rahasiaku gitu. Rahasiaku. Oh, dimaafkan ini kisahnya. Siapa nang Isra Mi'raj? Si Subhana jua. Menamakan dirinya wujud Muhammad, kedudukannya hamba abdihi. Nah pangkatnya rasul. Kawai tambahi lagi langit 7 kawa mun urangnya. Makanya wali-wali kan sebentar ada di sini, sebentar selangkah bisa ke Makkah, selangkah bisa kemana. Nanang kayak dilipat bumi. Wali-wali ya kan? Nah kayak wali cantung.
wali cantung khobarnya, maaflah ini kan ulun kada melihat dengan mata kepala sendiri, khobarnya waktu di zaman abah guru sekumpul bebacaan membuka lawang dapur sampai ke sekumpul ulun 8 jam hanya ke sini. Sidin buka lawang dapur aja selangkah ke sekumpul guru dahlan wali, apalagi Rasulullah. Siapa gerang wali itu jubahnya Rasulullah, Rasulullah itu jubahnya Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Anda kemana kau?